Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 77. Ki Gede Lenglengan menjadi sangat tegang. Dipandanginya orang itu dengan tajamnya, seakan-akan sorot matanya itu langsung menembus sampai ke jantung. Kau tentu tidak lupa kepadaku, Lenglengan. Aku memang bertambah tua dari tahun ke tahun. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, aku tidak terlalu banyak berubah. Aku tahu itu, jika aku bercermin di Belumbang. Iblis tua. Bukankah kau sudah mati? Kaulah yang mengira bahwa aku sudah mati. Tetapi aku belum mati, Lenglengan. Jika aku sudah mati, maka tentu aku sekarang tidak akan berada di sini. Siapa orang ini, Ki Gede? Bertanya Ki Cakrawara. Ajar Permati. Namanya Ajar Permati. Ia sudah mati beberapa tahun yang lalu. Aku sendiri melemparkan mayatnya ke dalam jurang. Tetapi agaknya ia telah menjadi hantu atau iblis, sehingga ia sempat datang kepadaku pada waktu yang gawat seperti ini. Kau terlalu tergesa-gesa mengambil kesimpulan pada waktu itu, Lenglengan. Ternyata waktu kau lemparkan ke jurang itu, aku belum mati. Jadi, kaulah yang menjadi cecunguk para prajurit Pajang ini? Kau bawa mereka untuk membalas dendam kepadaku? Bukan aku. Aku memang bekerja sama dengan para prajurit Pajang, Lenglengan. Tetapi tidak semata-mata untuk membalas dendam. Aku datang untuk menghentikan kegiatanmu, mempersiapkan kekacauan di masa depan. Para prajurit Pajang telah menenun usahamu meracuni anak-anak muda, bekerja sama dengan Harya Wisaka, untuk membentuk apa yang kalian namakan angkatan mendatang. Omong kosong. Kau tidak tahu apa-apa tentang angkatan mendatang. Aku memang tidak tahu apa-apa. Para prajurit Pajanglah yang tahu tentang angkatan mendatang itu. Karena itu, mereka telah datang kemari. Kau manfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam. Lenglengan, jika kau mau menyerah kepada para prajurit Pajang, maka aku akan melupakan apa yang telah terjadi. Buat apa aku mendendammu? Kau licik, Permati. Kau hadapi aku dengan cara yang tidak pantas. Aku tidak tahu maksudmu, Lenglengan. Jika kau datang tanpa prajurit Pajang, aku akan menghormatimu. Jika kau ingin membuat penyelesaian antara dua orang laki-laki, aku akan melayanimu. Tetapi cara yang kau tempuh ini sangat memuakkan. Lenglengan, sudah aku katakan, bahwa prajurit Pajang itu datang karena kau berdiri di pihak Harya Wisaka. Bahkan kau sudah mempersiapkan apa yang kau sebut angkatan mendatang. Karena itu, maka Pajang merasa perlu untuk menghancurkan padepokan ini. Karena itu, sebelum pertumpahan darah ini menjadi semakin berlarut, menyerah sajalah. Jika kau menyerah, persoalan di antara kita pun akan aku lupakan. Permati, kau akan melihat bahwa sebentar lagi orang terakhir dari prajurit Pajang itu akan mati. Aku akan membunuh mereka semuanya. Tidak seorang pun akan tertinggal. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan persoalan kita. Sudahlah. Jangan berbelit-belit. Sebaiknya kau segera menyerah. Dengan demikian, maka jumlah kematian akan dikurangi. Sementara itu persoalan di antara kita pun akan kita anggap sudah selesai. Cukup, Permati. Kau tidak usah banyak bicara. Jika kau memang datang untuk menjajaki kemampuanku, aku akan melayanimu. Baiklah, Lenglengan. Jika kau benar-benar mengeraskan hatimu. Aku selesaikan tugasku sebagai pemimpin padepokan ini dahulu, Permati. Baru akan melayanimu. Tidak. Aku tidak akan membiarkan kau membunuh lagi. Menurut pendapatku, kau sudah terlalu banyak membunuh. Tetapi aku masih akan membunuh lagi. Setidak-tidaknya seorang. Aku tahu. Tentu akulah yang kau maksud. Tetapi kau akan kecewa bahwa kau tidak akan berhasil melakukannya. Ki Gede Lenglengan tertawa. Katanya. Kau sedang berhayal, Permati. Namun Cakrawara tiba-tiba menyela. Kenapa kau hanya berbicara saja, Lenglengan? Lakukan yang akan kau lakukan. Aku akan berada di antara mereka yang sedang bertempur. Jika kau tidak dapat melakukannya karena kau melayani orang itu, biarlah aku membunuh semua prajurit yang ada di halaman ini. Ki Gede Lenglengan mengangguk. Katanya. Biarlah. Biarlah Surasangga membantumu. Sebelum matahari sampai ke puncak, semua prajurit yang memasuki padepokan ini sudah akan mati.
Ajar yang malang inilah yang justru akan mati lebih dahulu. Ki Ajar Permati tidak menjawab. Tetapi ia tersenyum sambil bergeser selangkah surut. Seperti yang dikatakannya, maka Ki Cakrawala pun segera meninggalkan Ki Gede Lenglengan terjun ke medan pertempuran. Dengan ilmunya yang sangat tinggi, maka Ki Cakrawala yakin bahwa ia akan dapat membunuh seberapa saja yang ia kehendaki. Apalagi di halaman itu terdapat juga para pengikut Ki Gede Lenglengan yang dipimpin oleh Surasangga. Dengan garangnya, maka Ki Cakrawala itu bertempur menghadapi sekelompok kecil prajurit Pajang. Dalam waktu yang singkat, 2 di antara para prajurit terpilih dari Pajang itu telah terlempar dari arena. Meskipun mereka masih dapat bangkit berdiri, namun dari mulut mereka mengalir darah. Dada mereka terasa bagaikan terhimpit oleh sebongkah batu karang. Sehingga karena itu, maka keduanya sudah tidak mampu lagi untuk bertempur melawan Ki Cakrawala yang garang itu. Sekejap kemudian, maka seorang prajurit Pajang menggeliat ketika lambungnya tersentuh 3 jari-jari tangan Ki Cakrawala. Namun prajurit itu pun segera jatuh terbaring di tanah, sehingga hampir saja tubuhnya justru terinjak oleh kawannya sendiri. Namun kawan-kawannya masih belum sempat mengangkat dan menyingkirkan tubuh itu menepi. Ki Cakrawala benar-benar menjadi sangat garang. Jari-jari tangannya yang kokoh mengembang, menerkam orang-orang terdekat. Ketika jari-jari itu sempat menyentuh pundak seorang prajurit, maka pundak itu pun terkoyak. Namun Ki Cakrawala itu terkejut ketika di antara prajurit Pajang itu terdapat seorang yang masih terhitung muda, langsung menghadapinya. Bahkan orang itu pun telah minta kepada para prajurit untuk meninggalkannya. "Serahkan orang ini kepadaku," berkata orang yang masih terhitung muda itu. Ki Cakrawala meloncat surut. Dia matinya orang itu dengan seksama. Namun tiba-tiba saja ia pun berdesis. "Kaukah Pangeran Benawa? Kau pernah mengenal aku?" "Kapan dan di mana?" bertanya Pangeran Benawa. "Kau dikenali setiap orang di kota raja. Kau sering berkuda berkeliling kota. Kau sering bermain sodoran di alun-alun. Kau justru berada di mana-mana. Bahkan di pasar dan di pasar hewan. Kau kenali aku meskipun aku tidak mengenakan pakaian kapangranan? Mataku lebih tajam dari mata burung hantu di malam hari, Pangeran. Mungkin orang lain tidak dapat mengenalimu. Tetapi kau tidak dapat mengelabuhi aku. Baik. Aku tidak akan ingkar. Aku memang Benawa. Kenapa Pangeran berada di sini dalam keadaan yang buruk ini, bahkan akan dapat membahayakan jiwa Pangeran? Aku berada di dalam pasukan Pajang yang datang untuk menangkap Ki Gede Lenglengan." "Kenapa Ki Gede Lenglengan harus ditangkap?" "Kau tentu tahu jawabnya," sahut Pangeran Benawa. Namun kemudian ia pun bertanya. "Kau siapa, Kisanak?" "Namaku Cakrawala, Pangeran. Aku dikenali sebagai seorang yang memiliki ilmu siluman, meskipun sebenarnya tidak. Ilmuku adalah ilmu yang wajar-wajar saja. Tetapi karena aku ditempa oleh seorang yang ilmunya sangat tinggi dan kemudian aku berhasil menyadap sampai tuntas, maka aku pun berilmu sangat tinggi." "Mengagumkan. Karena itu agaknya maka kau dapat menghalau beberapa orang prajurit dalam waktu dekat." "Ya. Dalam waktu yang pendek, prajurit-prajurit Pajang di padepokan ini akan mati. Apalagi setelah Ki Gede Lenglengan membunuh orang tua yang namanya Permati itu, maka para prajurit Pajang akan segera dilibat oleh angin pusaran yang dahsyat, sehingga boleh keluar dari padepokan yang tersekat ini hidup-hidup. Kau tentu bukan murid Ki Gede Lenglengan." "Tentu bukan." "Apa hubunganmu dengan Ki Gede Lenglengan?" "Aku sahabatnya. Aku bekerja sama dengan Ki Gede Lenglengan untuk menangkap masa depan. Setelah Harya Wisaka ditangkap, maka kami harus menyusun rencana sendiri. Dalam mimpimu kau menganyam masa depan. Bangunlah, dan hadapi kenyataan ini. Kau tidak akan dapat berbuat banyak di hadapan para prajurit pilihan. Kau lihat, Pangeran. Dalam waktu sekejap aku telah menyingkirkan beberapa orang prajurit. Bukankah akan sangat mudah membunuh mereka? Para cantrik padepokan inilah yang akan menghabisi mereka yang sudah tidak berdaya. Aku akan menghentikanmu, Cakrawala. Pangeran akan melibatkan diri? Aku sudah melibatkan diri. Aku adalah salah satu dari para prajurit Pajang itu." "Baik. Kau pun memang harus dibunuh karena kau akan dapat membuka rahasia padepokan yang tersembunyi ini." Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam.
Nampaknya ia berhadapan dengan seorang yang terlalu yakin akan ilmunya yang sangat tinggi. Pangeran Benawa pun kemudian bergeser selangkah surut. Dipersiapkannya dirinya untuk menghadapi segala kemungkinan. Pangeran Benawa pun menyadari bahwa lawannya memang seorang yang berilmu tinggi. "Pangeran," berkata Ki Cakrawara. Kedatangan pangeran agaknya memang sudah menjadi keharusan, bahwa Pajang akan kehilangan putra mahkotanya. Umur Pajang memang tidak akan lebih panjang dari umur Sultan Hadiwijaya sendiri. Tetapi Pangeran Benawa itu tersenyum. Katanya, "Kau terlalu yakin akan kemampuanmu. Aku percaya, Cakrawara. Tetapi apa yang terjadi, tidak hanya tergantung kepadamu saja, tetapi juga tergantung kepada orang lain, tergantung kepada keadaan dan lingkungan, dan yang menentukan adalah justru Yang Maha Agung." Ki Cakrawara tertawa. Katanya, "Kau mencari sandaran karena kau mengakui akan kelemahanmu, Pangeran. Ternyata kau tidak mengerti apa yang aku katakan. Baiklah. Nanti kau akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi." Ki Cakrawara masih saja tertawa. Sementara Pangeran Benawa sudah siap untuk bertempur. "Sayang sekali bahwa kau tidak akan berumur panjang, Pangeran. Tetapi itu adalah karena kesalahanmu sendiri. Seharusnya, seorang putra mahkota tidak berkeliaran bersama para prajurit yang sedang bertugas." "Aku senang dapat bertemu dengan kau, Cakrawara," jawab Pangeran Benawa. "Kau telah melengkapi sifat-sifat orang yang selama ini aku kenal." Cakrawara mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun berkata, "Jaga dirimu baik-baik, Pangeran." Pangeran Benawa tidak menjawab lagi. Ketika kemudian Cakrawara itu menyerang, maka Pangeran Benawa pun bergeser menghindar. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran yang semakin lama semakin sengit. Namun dengan demikian, maka Pangeran Benawa tidak sempat untuk ikut menjaga agar Ki Gede Lenglengan tidak meninggalkan medan jika ia terdesak oleh Ki Ajar Permati. "Mudah-mudahan Paksi dapat melakukannya," berkata Pangeran Benawa di dalam hatinya. Namun Paksi pun ternyata harus bertempur menghadapi seorang yang memiliki kelebihan dari orang yang lain. Ketika ia melihat Surasangga mengamuk, maka Paksi tidak dapat membiarkannya. Surasangga dengan beberapa orang cantrik dari Padepokan Watu Kambang itu bertempur dengan garangnya. Para cantrik itu sendiri tidak terlalu banyak dapat berbuat menghadapi para prajurit yang terlatih dengan baik. Tetapi agaknya Surasangga memiliki kelebihan. Sambil berteriak-teriak memberikan perintah-perintah yang dapat membesarkan hati para cantrik itu, Surasangga yang bersenjata sebuah golok yang besar telah mengaduk medan. Ketika seorang anak muda tiba-tiba saja telah memasuki lingkaran pertempuran, maka Surasangga menjadi sangat marah. Dengan garang ia pun berkata, "Marilah, anak muda, jika kau ingin membunuh diri." Kepada para prajurit Paksi pun berkata, "Biarlah aku mencoba menahannya." Para prajurit yang mengenal Paksi dengan baik, segera bergeser menjauhi Surasangga. Mereka percayakan Surasangga yang garang itu kepada Paksi, anak muda yang membawa tongkat di medan pertempuran itu. "Sebut nama ibu bapakmu, anak muda. Kau akan segera mati." "Bapakku bernama Tumenggung Sarpabiwada." Pertempuran yang semakin lama semakin sengit. "Hi, kau anak itu Tumenggung Sarpabiwada?" "Ya." "Omong kosong. Anak itu Tumenggung Sarpabiwada tidak akan berada di antara prajurit Pajang. Ia adalah salah seorang pemimpin yang membantu perjuangan Haryawisaka. Seorang anaknya berada di sini." "Di mana ia sekarang?" "Kau mau apa?" "Anak itu sudah terlindung dengan baik. Biarlah ia menyebut tentang diriku. Apakah aku anak Tumenggung Sarpabiwada atau bukan? Jika kau benar anak Tumenggung Sarpabiwada, maka kau tentu sudah mengkhianati ayahmu sendiri." "Ya. Aku memang sudah mengkhianati ayahku sendiri. Jika demikian, buat apa kau cari saudaramu itu?" "Aku memerlukannya." "Persetan dengan kau, pengkhianat. Kau akan mati di sini." Paksi tidak menjawab lagi. Apalagi Surasangga pun telah meloncat menyerang dengan garangnya. Goloknya yang besar dan panjang itu terayun-ayun mengerikan. Namun Surasangga pun terkejut ketika goloknya yang besar itu membentur tongkat Paksi. Nampaknya anak muda itu tidak perlu mengerahkan tenaganya untuk menepis goloknya yang terayun ke arah lambungnya. "Gila anak ini," geram Surasangga. Paksi mendengar geram itu, tetapi ia tidak menyahut.
Bahkan tongkatnya telah terjulur lurus mengenai lawannya. Surasangga berteriak kesakitan. Ia pun terdorong beberapa langkah surut. Bahkan kemudian Surasangga itu pun berteriak-teriak mengumpat kasar. Telinga Paksi pun terasa panas mendengarnya. Karena itu, maka ia pun segera menyerang lawannya dengan tangkasnya. Namun justru itu, Surasangga itu mengumpat semakin kotor. Tetapi Surasangga itu terdiam ketika tongkat Paksi tepat mengenai tengkuknya. Surasangga itu terdorong beberapa langkah justru ke depan. Kemudian ia pun jatuh tertelungkup. Wajahnya yang tersuruk ke tanah itu menjadi kotor oleh debu yang melekat pada keningnya yang basah oleh keringat. Bahkan wajah Surasangga itu pun menjadi terluka. Dahinya terkelupas, sehingga darah pun mengalir dari luka itu. Tetapi Paksi tidak sempat menyelesaikan lawannya yang jatuh tersuruk itu. Beberapa orang cantrik dari padepokan itu hampir bersamaan telah menyerang Paksi serentak. Namun Paksi cukup tangkas. Dengan cepat ia meloncat, melenting sambil memutar tongkatnya. Sebuah pedang terlempar dari tangan seorang cantrik. Ketika cantrik yang lain menyerangnya dengan tombak pendek, maka dengan cepat Paksi mengungkit tombak itu sehingga terlepas dari tangan cantrik yang lain itu, terlempar ke udara, jatuh beberapa langkah dari cantrik itu. Ketika kemudian Surasangga bangkit berdiri, maka tulang-tulangnya pun seakan-akan telah menjadi retak. Tengkuknya terasa sakit sekali. Demikian pula luka di dahinya terasa pedih, sementara darah dari luka di dahinya itu mengalir membasahi wajahnya. Kemarahan Surasangga telah membakar seluruh isi dadanya. Dengan geram ia pun berkata, "Aku bunuh kau, pengkhianat." "Darahmu semakin banyak mengalir," berkata Paksi. "Kau nampak seperti seorang yang terluka parah. Padahal dahimu hanya lecet sedikit saja tergores batu padas." "Persetan, kau!" Mata Surasangga bagaikan menyala. Tetapi Surasangga tidak lagi setangkas sebelumnya. Namun beberapa orang cantrik telah membantunya. Paksi memang sedikit mengalami kesulitan. Tetapi kesulitan itu membuatnya menjadi semakin panas. Tongkatnya berputar semakin cepat. Serangan-serangannya pun menjadi semakin garang. Seorang demi seorang lawannya telah terlempar dari arena. Sementara Surasangga menjadi lamban. Meskipun demikian, Surasangga itu masih saja mengumpat-umpat dan sekali-sekali berteriak, "Aku bunuh kau." Paksi menjadi semakin marah ketika seorang cantrik telah melontarkan tombaknya. Dalam kesibukannya, Paksi terlambat mengelak. Tombak yang mengarah ke punggungnya itu sempat melukai lengannya sehingga lengannya itu berdarah. Paksi yang sempat melihat cantrik yang melemparkan tombak itu tidak memaafkannya. Darahnya yang mulai panas, serta keringatnya yang telah membasahi seluruh pakaiannya, membuatnya sulit untuk mengendalikan dirinya. Karena itu, maka dengan cepatnya ia meloncat sambil mengayunkan tongkatnya. Cantrik itu memang mencoba untuk mengelak dengan meloncat ke samping. Tetapi ayunan tongkat Paksi pun berputar. Kemudian tongkat itu justru mematuk perutnya, sehingga cantrik itu pun terbungkuk kesakitan. Paksi tidak membiarkannya. Dengan kerasnya Paksi memukul tengkuk cantrik itu, sehingga cantrik itu pun terjerembab jatuh. Daya tahan cantrik itu tidak sebesar daya tahan Surasangga. Demikian cantrik itu jatuh menelungkup, maka nafasnya pun telah terhenti, sehingga ia tidak sempat menggeliat. Namun dalam pada itu, seorang cantrik yang lain sempat mempergunakan kesempatan itu untuk mengayunkan pedangnya ke arah punggung Paksi. Tetapi Paksi menyadari datangnya serangan dari belakangnya itu. Karena itu, maka Paksi pun justru meloncati tubuh cantrik yang jatuh terjerembab itu dan menjatuhkan dirinya pada punggungnya. Sekali ia berguling, kemudian meloncat bangkit dengan cepatnya. Dalam pada itu, keadaan Surasangga sudah berangsur baik. Karena itu, maka Surasangga itu pun telah menyerang Paksi pula sambil berteriak nyaring. Teriakan itu membuat jantung Paksi menjadi semakin membara. Karena itu, maka Paksi yang berhasil menghindari ayunan golok Surasangga itu telah menyerangnya dengan cepat. Tongkatnya berhasil memukul dada Surasangga dengan kerasnya. Kemudian terayun sekali lagi mengenai kening orang yang garang itu. Surasangga itu pun terhuyung-huyung ke samping. Sebelum ia sempat menyadari apa yang telah terjadi, tongkat Paksi terayun dengan deras sekali menghantam bagian belakang kepalanya. Terdengar Surasangga itu berteriak nyaring. Namun suaranya pun kemudian segera patah. Surasangga itu jatuh di tanah seperti sebatang pohon pisang yang rebah. Paksi tidak sempat merenungi tubuh Surasangga.
Beberapa orang cantrik menyerangnya bersama-sama. Namun dengan tangkasnya Paksi melawan mereka. Dalam pada itu, pertempuran masih saja membakar padepokan itu. Ki Ajar Permati dan Ki Gede Lenglengan pun telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Keduanya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Mereka mempunyai persoalan tersendiri yang membuat jantung keduanya semakin membara. Ki Gede Lenglengan yang merasa pernah membunuh dan melemparkan mayat Ki Ajar Permati ke dalam jurang, rasa-rasanya tidak mau menerima kenyataan bahwa Ki Ajar Permati itu telah datang ke padepokan yang telah direbutnya dengan licik itu. Bahkan Ki Ajar Permati itu telah menantangnya untuk bertempur. Sementara itu, betapapun Ki Ajar Permati berusaha untuk meredam dendam di dadanya, namun ketika Ki Ajar itu mulai bertempur melawan Lenglengan yang pernah ditolongnya namun yang kemudian meracuninya, maka dendam itu rasa-rasanya mencuat pula ke permukaan. Dengan demikian, maka keduanya pun telah meningkatkan kemampuan mereka untuk dapat mengalahkan lawannya. Lenglengan yang telah menempa diri beberapa tahun di saat-saat terakhir memang ingin menjajagi kemampuan ilmu Ki Ajar Permati. Karena itu, Ki Gede Lenglengan tidak segera sampai ke puncak ilmunya. Ia ingin tahu, sampai di mana batas kemampuan Ki Ajar Permati yang pernah memimpin padepokan Watu Kambang itu. Sementara itu, Ki Ajar Permati pun ingin tahu pula puncak kemampuan Ki Gede Lenglengan. Karena itu seperti juga Ki Gede Lenglengan, maka Ki Ajar Permati pun meningkatkan ilmunya selapis demi selapis pula. Namun akhirnya keduanya menyadari bahwa mereka berdua telah mencapai tataran ilmu yang sangat tinggi, sehingga mereka pun harus mengerahkan ilmu mereka masing-masing. Dengan demikian, maka pertempuran di antara mereka pun telah berlangsung dengan dahsyatnya. Serangan-serangan mereka pun datang silih berganti. Bahkan kemudian telah terjadi pula benturan-benturan ilmu yang seakan-akan telah menggetarkan udara di halaman padepokan Watu Kambang. Di sisi lain, orang yang merasa ilmunya tidak tertandingi, bertempur dengan sengitnya melawan Pangeran Benawa. Namun Ki Cakrawala pun harus segera menyadari bahwa Pangeran Benawa yang masih muda itu memiliki tataran ilmu yang tidak dapat diremehkannya. Ketika benturan-benturan terjadi, maka Ki Cakrawala dapat menjajagi kemampuan Pangeran Benawa yang mengagumkan itu. Anak Karbet ini tentu mewarisi sebagian dari ilmu ayahnya, berkata Cakrawala di dalam hatinya. Karena itu, maka Ki Cakrawala tidak ingin membiarkan pertempuran itu berlangsung terlalu lama. Ia harus segera menyelesaikan anak Karbet itu. Kemudian membunuh para prajurit Pajang yang berada di halaman. Dengan demikian, maka Ki Cakrawala itu telah meningkatkan ilmu sampai ke puncak. Ia ingin segera menggilas putra mahkota yang telah berkeliaran sampai ke padepokan Watu Kambang. Ketika Ki Cakrawala itu menghentakkan ilmunya, maka Pangeran Benawa memang terdesak beberapa saat. Tetapi sesaat kemudian, Pangeran Benawa pun telah menjadi mapan kembali. Serangan-serangan Ki Cakrawala pun kemudian datang dengan dahsyat, seperti prahara yang berusaha mengguncang bukit. Namun Pangeran Benawa yang kokoh seperti bukit karang itu tidak mudah tergoyahkan. Pangeran Benawa memang merasakan udara panas melibatnya. Ayunan tangan Ki Cakrawala seolah-olah telah menaburkan udara panas di seputar tubuh Pangeran Benawa. Namun dari tubuh Pangeran Benawa seakan-akan telah mengembun udara yang dingin, yang dapat meredam panas di seputar tubuhnya. Ki Cakrawala memang tidak menduga sama sekali, bahwa tingkat kemampuan ilmu Pangeran Benawa sudah sedemikian tinggi. Bukan saja udara panas yang ditaburkan tidak mampu membakar kulit Pangeran Benawa, tetapi justru udara yang dingin itu terasa di kulit Ki Cakrawala. Iblis kecil ini ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi, geram Ki Cakrawala di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Ki Cakrawala tidak lagi dapat menengadahkan dadanya sambil berkata, "Aku akan membunuh semua prajurit Pajang sampai orang yang terakhir." Apalagi pada saat itu, Ki Cakrawala sempat melihat kegelisahan medan pertempuran. Para cantrik pengikut Ki Gede Lenglengan rasa-rasanya mulai mendapat kesulitan. "Di mana Surasangga?" bertanya Ki Cakrawala di dalam hatinya, namun sorak prajurit Pajang di sisi lain membuat Ki Cakrawala semakin bertanya-tanya. Apa yang terjadi dengan Surasangga? Pertanyaan itu semakin menekan dadanya. Namun tiba-tiba saja Ki Cakrawala melihat beberapa orang pengikut Ki Gede Lenglengan mengusung tubuh yang sudah tidak berdaya lagi. Pangeran Benawa yang juga melihatnya, justru ingin tahu siapakah yang telah diusung itu. Tentu seorang yang dianggap penting oleh para pengikut Ki Gede Lenglengan. Karena itu, maka Pangeran Benawa seakan-akan sengaja memberi waktu kepada Ki Cakrawala untuk mengetahui siapakah orang itu.
Hampir di luar sadarnya Ki Cakrawala pun berteriak. Siapakah orang itu? Terdengar seseorang menjawab. Ki Surasangga. Surasangga? Kenapa? Siapakah yang telah mencederainya atau bahkan membunuhnya? Seorang anak muda bersenjata tongkat, jawab orang itu. Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa anak muda yang bersenjata tongkat itu adalah Paksi. Para pengikut Ki Gede Lenglenganlah yang akan habis sampai orang yang terakhir. Bukan para prajurit Pajang. Ki Cakrawala terkejut mendengar suara Pangeran Benawa. Ia sadar bahwa ia pun sedang terlibat dalam pertempuran melawan seorang yang berilmu tinggi. Namun Ki Cakrawala pun mengerti bahwa lawannya yang masih muda itu telah memberinya kesempatan. Ia tidak memanfaatkan kelengahannya ketika perhatiannya tertuju kepada Surasangga yang sudah tidak berdaya itu. Nah, berkata Pangeran Benawa kemudian. Bagaimana dengan kau? Persetan dengan Surasangga yang rapuh itu. Sudah sepantasnya ia mati. Sudah sepantasnya semua cantrik dari padepokan ini mati. Kecuali mereka yang menyerah. Kau pun akan mati juga jika kau tidak menyerah. Apa? Aku? Kau kira aku ini siapa, Pangeran? Meskipun kau bertulang baja berkulit tembaga, kau tidak akan dapat mengalahkan aku. Pangeran Benawa tersenyum. Katanya. Semakin banyak kawan-kawanmu mati, maka kau akan menghadapi lawan semakin banyak. Aku tidak peduli. Bahkan seandainya ayahmu, Sultan Hadiwijaya ada di sini. Jangan menyebut ayahandaku. Kehadiranku di sini sudah mewakilinya. Sejak mudanya, ayahmu memang pengecut. Ia tidak pernah berani hadir di pertempuran manapun juga. Kau membuat darahku mendidih. Udara panasmu tidak membuat jantungku membara. Tetapi kata-katamu itu membuat telingaku seperti disentuh api. Jika kau akan marah, marahlah. Kita sudah berada di medan. Kau dapat berbuat apa saja. Tetapi aku pun dapat berbuat sekehendakku pula. Degup jantung Pangeran Benawa serasa menjadi semakin cepat. Kemarahannya benar-benar telah membakar isi dadanya. Apalagi ketika Ki Cakrawala itu berkata, Pangeran, ayahmu itu tidak lebih dari seekor ayam jantan yang hanya dapat memburu betina, tetapi tidak berani turun ke gelanggang. Pangeran Benawa tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Dengan demikian, maka Pangeran Benawa pun telah meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Serangan-serangan Pangeran Benawa kemudian datang melanda lawannya seperti badai. Dalam ilmu puncaknya, Pangeran Benawa menjadi sangat berbahaya bagi lawannya. Dalam pada itu, Ki Ajar Permati dan Ki Gede Lenglengan pun telah sampai ke puncak kemampuan mereka. Meskipun ilmu mereka merambat dari lapis ke lapis, namun ternyata ilmu mereka masih saja tetap berimbang. Dalam ilmu puncaknya, maka arena pertempuran antara Ki Ajar Permati melawan Ki Gede Lenglengan itu bagaikan lingkaran angin pusaran yang dahsyat. Sehingga dengan demikian, maka baik para pengikut Ki Gede Lenglengan maupun para prajurit Pajang telah bergeser menjauhinya. Dalam pada itu, Ki Tumenggung Yudatama bersama 3 orang pengawalnya sempat memperhatikan arena pertempuran itu dengan seksama. Ki Yudatama sendiri tidak mengikat diri dengan seorang lawan tertentu. Tetapi Ki Tumenggung itu seakan-akan menjelajahi seluruh medan. Sekali-sekali Ki Tumenggung itu terjun ke arena pertempuran bersama ketiga orang pengawal terpilihnya jika ia melihat sekelompok prajurit Pajang yang terdesak. Namun jika keseimbangan telah tercapai lagi, maka Ki Tumenggung pun telah bergeser meninggalkan kelompok prajurit Pajang itu. Di halaman belakang padepokan itu, Ki Tumenggung melihat lingkaran pertempuran yang nampaknya agak menyulitkan para prajurit Pajang. Agaknya seorang kepercayaan Ki Gede Lenglengan bersama beberapa orang yang terpilih, bertempur dengan garangnya. Sekelompok prajurit Pajang yang bertempur melawan mereka agaknya telah terdesak. Siapa orang itu? Bertanya Ki Tumenggung. Seorang pengawalnya pun telah menyusup di arena pertempuran dan menyempatkan diri bertanya, siapakah yang memimpin sekelompok pengikut Ki Gede Lenglengan yang sedang mengamuk itu? Namanya Wira Sampak. Pengawal Ki Tumenggung itu pun segera menyampaikannya kepada Ki Tumenggung Yudatama, bahwa yang memimpin sekelompok cantrik yang sedang mengamuk itu adalah Wira Sampak. Ki Tumenggung pun menggeram. Katanya, orang itu harus dihentikan. Demikianlah, Ki Tumenggung bersama ketiga orang pengawalnya pun segera terjun ke arena pertempuran itu. Wira Sampak yang melihat kedatangan orang baru itu pun berteriak. Siapa kau,
Ih, apakah kau sudah jemuh hidup sehingga kau berani memasuki arena pertempuran ini? Aku Tumenggung Yudatama, jawab Ki Tumenggung. Menyerahlah. Kau akan diperlakukan dengan adil. Wira Sampak itu justru tertawa berkepanjangan sehingga perutnya telah terguncang-guncang. Katanya, kau minta aku menyerah, Ki Tumenggung? Ya. Kau kira aku itu siapa dan kau itu siapa? Kedudukanmu tidak lebih dari seorang tumenggung. Apakah kau mampu menangkap petir sehingga kau berani memerintahkan aku menyerah? Aku memang tidak dapat menangkap petir. Tetapi aku akan dapat menangkapmu, karena kau bukan petir. Persetan dengan celotehmu itu, Ki Tumenggung. Sebaiknya kau tundukkan kepalamu agar aku dapat memenggalmu dengan sekali tebas. Kau tidak akan mengalami kesakitan di saat-saat kematianmu. Besok seluruh prajurit Pajang akan berkabung karena seorang Tumenggung yang dibanggakan telah gugur di pertempuran. Ki Tumenggung Yudatama tidak menjawab lagi. Ia pun segera bergeser maju. Pedang yang sudah di tangannya itu pun segera teracu. Wira Sampak pun segera bersiap pula. Ia menggenggam sebuah bindi di tangannya. Dengan garangnya Wira Sampak itu pun telah meloncat menyerang dengan ayunan bindinya yang besar dan berat. Tetapi Ki Tumenggung pun cukup tangkas. Dengan cepat ia pun mengelak. Kemudian pedangnya dengan cepat pula terjulur ke arah lambung. Tetapi Wira Sampak pun sempat mengelak pula, sehingga ujung pedang Ki Tumenggung tidak mengenai sasaran. Demikianlah, sejenak kemudian pertempuran antara keduanya pun segera meningkat menjadi semakin sengit. Para cantrik Padepokan Watu Kambang tidak sempat mendekati pertempuran itu, karena para pengawal Ki Tumenggung pun segera menghalanginya. Sementara itu, para prajurit Pajang yang semula mengalami kesulitan segera dapat memanfaatkan keadaan itu. Karena Wira Sampak harus bertempur melawan Ki Tumenggung Yudatama, sementara para pengawal Ki Tumenggung pun telah terjun pula di arena, maka lawan para prajurit Pajang itu pun telah menyusut. Dengan demikian, maka para prajurit Pajang itu pun telah mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Mereka tidak tahu, apakah Ki Tumenggung akan berhasil dengan segera memenangkan pertempuran, karena menurut penilaian mereka, Wira Sampak adalah seorang yang berilmu tinggi pula. Seandainya, Ki Tumenggung mengalami kesulitan, maka 1-2 orang prajurit bersama-sama pengawal Ki Tumenggung itu akan dapat membantunya sehingga dengan cepat dapat menguasai keadaan. Karena itu, maka para prajurit Pajang itu pun telah mengerahkan sisa kemampuan mereka untuk melindas para pengikut Ki Gede Lenglengan. Dengan demikian maka pasukan para pengikut Ki Gede Lenglengan itulah yang kemudian mengalami kesulitan. Ternyata bahwa kemampuan Ki Wira Sampak tidak menggetarkan sebagaimana kata-katanya. Ketika Ki Yudatama mengerahkan kemampuannya, maka Wira Sampak itu pun segera terdesak. Senjatanya yang terayun-ayun mengerikan itu tidak mampu menyentuh tubuh Ki Tumenggung Yudatama. Bahkan ujung pedang Ki Tumenggunglah yang kemudian mulai menggores kulitnya. Wira Sampak itu mengumpat kasar ketika tangan kirinya meraba bahunya yang berdarah. Kemarahannya pun kemudian telah menyala, membakar jantungnya. Sambil berteriak nyaring, Wira Sampak itu pun meloncat menyerang dengan ayunan bindinya yang berat. Tetapi Ki Tumenggung telah menebas bindi yang terayun itu, sehingga bergeser ke samping. Justru pada saat itu, kaki Ki Tumenggung terayun dengan derasnya menghantam lambung Wira Sampak sehingga Wira Sampak itu terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja Wira Sampak itu kehilangan keseimbangannya. Namun bertelekan pada bindinya, Wira Sampak masih tetap dapat bertahan untuk tidak jatuh terguling di tanah. Namun Ki Tumenggung tidak memberinya kesempatan. Demikian Wira Sampak berdiri tegak, maka pedang Ki Tumenggung itu menebas mendatar. Wira Sampak masih sempat bergeser surut selangkah, sehingga ujung pedang Ki Tumenggung tidak menggores dadanya. Namun pedang itu pun berputar. Ujungnya terjulur menggapai tubuh Wira Sampak. Ternyata Wira Sampak tidak mempunyai kesempatan lagi. Meskipun ia berusaha menangkis dengan bindinya, namun ujung pedang Ki Tumenggung itu telah menggores lambungnya. Memang tidak terlalu dalam. Namun darah pun mengalir dari luka yang menganga itu. Wira Sampak meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Sementara itu, Ki Tumenggung tidak tergesa-gesa memburunya. Dibiarkannya Wira Sampak menilai apa yang telah terjadi pada dirinya. Menyerahlah, berkata Ki Tumenggung. Namun Wira Sampak justru mengumpat kasar. Dengan lantang Wira Sampak itu pun justru berteriak. Aku bunuh kau, Ki Tumenggung. Kenapa kau tidak mau melihat kenyataan tentang dirimu? Kau sudah terluka.
Darah sudah mengalir dari tubuhmu. Semakin banyak kau bergerak, maka darah pun akan semakin banyak mengalir dari luka-lukamu. Tetapi Wira Sampak itu justru membentak. Kaulah yang harus menyerah, Kitumenggung. Tidak ada orang yang dapat mengalahkan Wira Sampak. Kesabaran Kitumenggung pun akhirnya sampai pada batasnya. Apalagi Wira Sampak selalu membentaknya, mengumpat kasar dan berteriak-teriak mengancam. Karena itulah, maka ketika Wira Sampak menyerangnya, Kitumenggung tidak memberinya kesempatan lagi. Ayunan bindi Wira Sampak yang berat itu sama sekali tidak berhasil menyentuh tubuh Kitumenggung. Dengan merendahkan diri, Kitumenggung terhindar dari sambaran bindi Wira Sampak yang terayun dengan derasnya. Demikian bindi itu terayun di atas kepalanya, maka Kitumenggung yang sudah kehilangan kesabaran itu pun segera mengakhiri pertempuran. Kitumenggung tidak ingin terikat terlalu lama di tempat itu karena ia harus mengamati seluruh medan. Pedang Kitumenggung pun terjulur dengan cepat, mematuk lambung Wira Sampak yang sedang mengayunkan bindinya itu. Terdengar Wira Sampak berteriak nyaring. Lambungnya telah terkoyak oleh pedang Kitumenggung, sehingga lukanya pun telah menganga. Wira Sampak tidak lagi mampu untuk berdiri tegak. Luka-lukanya yang sangat parah itu telah menghentikan mimpi-mimpinya tentang keperkasaan dirinya. Perlahan-lahan Wira Sampak itu pun kemudian telah terjatuh pada lututnya. Ia masih mencoba bertelekan pada bindinya. Namun kemudian ia pun roboh dan terbaring di tanah. Darah yang hangat mengalir dari luka-lukanya. Terutama dari lambungnya yang terkoyak. Beberapa orang pengikut Ki Gede Lenglengan yang mengetahui peristiwa itu terkejut. Beberapa orang yang berloncatan mendekatinya telah dihadang oleh para prajurit Pajang. Namun Kitumenggung pun berkata, biarlah orang-orangnya berusaha menyelamatkan nyawanya. Tetapi bukan berarti bahwa pertempuran harus berhenti. Kecuali jika mereka semuanya telah menyerah. Tetapi beberapa orang pengikut Ki Gede Lenglengan itu justru telah menyerang para prajurit yang sedang termangu-mangu mendengarkan perintah Kitumenggung Yudatama. Kami masih memberi kesempatan kalian untuk menyerah, berkata Kitumenggung Yudatama. Siapa yang ingin mempergunakan kesempatan itu, pergunakanlah. Tetapi siapa yang tidak mau menyerah, akan dibinasakan. Kami tidak akan ragu-ragu menuntaskan pertempuran ini. Namun para pengikut Ki Gede Lenglengan tidak segera memanfaatkan kesempatan itu. Mereka masih saja bertempur dengan garangnya melawan para prajurit yang kedudukannya semakin mapan. Dalam pada itu, seperti yang diperintahkan oleh Kitumenggung Yudatama, para prajurit itu tidak menghalangi dua orang cantrik yang mencoba untuk membantu Ki Wira Sampak yang terbaring diam. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Wira Sampak itu sudah tidak bernyawa lagi. Kitumenggung Yudatama tidak menunggui arena pertempuran itu lebih lama lagi. Bersama ketiga orang pengawalnya, maka Kitumenggung pun telah meninggalkan lingkaran pertempuran yang sudah tidak mencemaskannya lagi itu untuk melihat keadaan arena pertempuran yang lain. Sementara itu, di halaman depan, debu pun mengepul tinggi. Dua pusaran pertempuran telah terjadi di halaman depan. Ki Cakrawara yang bertempur melawan Pangeran Benawa pun sudah mengerahkan kemampuannya sampai ke puncak. Serangan Ki Cakrawara datang seperti arus banjir bandang. Namun Pangeran Benawa adalah seorang yang memiliki ilmu yang tidak dapat dijajagi oleh lawannya. Jika semula Ki Cakrawara merasa dirinya tidak terkalahkan, namun kemudian ia pun harus mengakui kenyataan yang terjadi, bahwa Pangeran Benawa adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Serangan-serangan Ki Cakrawara bukannya sekedar menebarkan udara panas yang ternyata mampu diredam oleh Pangeran Benawa, namun telapak tangan Ki Cakrawara itu pun kemudian seolah-olah telah membara. Ketika telapak tangannya itu sempat menyentuh kulit Pangeran Benawa, maka sentuhan itu telah menimbulkan luka bakar yang nyeri. Namun sentuhan itu bukan saja menimbulkan luka bakar di kulit Pangeran Benawa, tetapi jantung Pangeran Benawa pun bagaikan telah terbakar pula. Karena itu, maka serangan-serangan Pangeran Benawa selanjutnya telah menggulung semua kesempatan bagi Ki Cakrawara. Kedua tangan Pangeran Benawa itu bergerak dengan cepat sekali, sehingga seakan-akan tangan Pangeran Benawa menjadi beberapa pasang. Ki Cakrawara pun mengalami kesulitan untuk menangkis serangan Pangeran Benawa. Beberapa kali Ki Cakrawara berusaha untuk menangkis serangan Pangeran Benawa dengan telapak tangannya yang membara, namun Ki Cakrawara tidak lagi berhasil menyentuh kulit Pangeran Benawa. Bahkan semakin lama Pangeran Benawa itu semakin membingungkannya. Bukan saja tangannya yang seakan-akan menjadi beberapa pasang, tetapi Pangeran Benawa seolah-olah berada di segala arah di sekitarnya.
Ki Cakrawala itu pun mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya. Bukan saja wadaknya, tetapi juga panggraitanya. Namun Ki Cakrawala itu kadang-kadang masih juga kehilangan jejak lawannya. Serangan-serangan Pangeran Benawalah yang kemudian beberapa kali sempat mengenainya. Tangan Pangeran Benawa yang seolah-olah menjadi beberapa pasang itu setiap kali menghantam tubuhnya. Bahkan dari segala arah. Ki Cakrawala itu pun terhuyung-huyung dan bahkan hampir saja jatuh terjerembab ketika tangan Pangeran Benawa mengenai tengkuknya. Namun Ki Cakrawala itu justru menjatuhkan dirinya. Berputar sekali, kemudian melenting berdiri. Dalam keadaan yang sulit itulah, tiba-tiba saja di seputar Ki Cakrawala itu terdengar desis seperti suara arus angin. Pangeran Benawa yang siap menyerang sempat melihat debu yang berputar di sekeliling lawannya itu. Sehingga sejenak kemudian, Ki Cakrawala itu pun seakan-akan telah terlindung oleh pusaran angin keras. Pangeran Benawa justru bergeser selangkah surut. Namun kemudian putra Kanjeng Sultan Hadiwijaya itu telah menghentakkan ilmunya. Kedua telapak tangannya itu pun ditakupkannya. Namun kemudian, Pangeran Benawa itu pun justru segera meloncat ke arah angin pusaran itu. Tangannya yang terangkat itu pun segera terayun dengan derasnya menghantam pusaran angin itu. Yang terjadi adalah benturan ilmu yang dahsyat. Bukan saja telapak tangan Pangeran Benawa, tetapi getar ilmunya lah yang telah membentur kekuatan ilmu Ki Cakrawala. Yang terjadi telah menggetarkan jantung para prajurit dan para pengikut Ki Gede Lenglengan yang sempat menyaksikannya. Pangeran Benawa itu telah terangkat dan terlempar ke samping. Tubuhnya pun kemudian jatuh terbanting di tanah dan berguling beberapa kali. Ketika Paksi yang sedang bertempur melawan beberapa orang pengikut Ki Gede Lenglengan sepeninggal Surasangga melihatnya, ia pun segera berlari mendekatinya. Namun Pangeran Benawa itu sudah tertatih-tatih berdiri. "Pangeran," desis Paksi. Pangeran Benawa itu pun menyahut. "Aku tidak apa-apa, Paksi." Sementara itu, hampir berbaring keduanya berpaling ke arah Ki Cakrawala. Mereka tidak melihat lagi angin pusaran yang mengitarinya. Mereka tidak lagi melihat debu yang berterbangan serta getar udara panas. Yang mereka lihat, Ki Cakrawala itu terbaring di tanah sambil berdesah kesakitan. Beberapa orang pengikut Ki Gede Lenglengan melihat keadaannya. Tetapi tidak seorang pun yang datang mendekat. Mereka sibuk bertempur melawan para prajurit Pajang yang tidak memberi mereka kesempatan. Pada saat mereka terkejut, pertempuran yang terjadi di seputarnya seolah-olah memang terhenti. Namun kemudian para prajurit Pajang pun telah menghentak mereka lagi, justru semakin keras. Selain mereka tidak mendapat kesempatan, mereka memang tidak berani dengan tergesa-gesa mendekati. Mereka masih merasa cemas, bahwa lawan Ki Cakrawala itu akan menyapu mereka pula dengan ilmunya yang dahsyat. Karena itu, maka justru Pangeran Benawa dan Paksilah yang datang mendekati tubuh Ki Cakrawala itu. Pangeran Benawa dan Paksi itu pun berjongkok di sebelah-menyebelah tubuh yang terbaring sambil menggeliat itu. "Pangeran," desis Ki Cakrawala sambil menyeringai menahan sakit. "Aku sekarang yakin, bahwa apa yang dilakukan Lenglengan itu tidak ada artinya selain membuat keresahan." "Maksudmu?" "Jika Pangeran mampu berbuat seperti yang baru saja Pangeran lakukan, lalu apa saja yang dapat dilakukan oleh Kanjeng Sultan Hadiwijaya sendiri? Kau akan dapat berbicara dengan ayahanda pada kesempatan lain." Tetapi Ki Cakrawala itu menggeleng. Katanya, "Tidak akan ada kesempatan lagi, Pangeran. Sampaikan permohonan ampun kepada Kanjeng Sultan. Kau akan dapat menyampaikannya sendiri, Ki Cakrawala." "Tidak. Umurku sudah sampai ke batas. Aku merasa bahwa aku harus kembali ke Yang Maha Pencipta, yang selama ini tidak pernah menyentuh jiwaku. Namun pada saat seperti ini, aku merasakan kuasa tangannya. Kau masih sempat mohon ampun kepadanya." "Aku mohon ampun," suara Ki Cakrawala pun merendah. Kemudian terdengar suaranya sangat perlahan. Alangkah tentramnya hati mereka yang sudah mengenal sebelumnya dan meyakininya. Ki Cakrawala juga meyakininya. Tetapi Ki Cakrawala itu tidak sempat menjawab. Matanya pun telah terpejam, serta nafasnya telah terhenti. Pangeran Benawa menyentuh leher orang itu. Tubuhnya masih terasa hangat. Tetapi detak darahnya pun telah terhenti. Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja keduanya menyadari bahwa pertempuran masih belum selesai. Karena itu, maka keduanya pun segera bangkit berdiri.
Ketika mereka berpaling ke lingkaran pertempuran antara Ki Gede Lenglengan dengan Ki Ajar Permati, maka yang mereka lihat adalah debu yang tebal menyerupai kabut yang menutup pandangan mereka. Hampir di luar sadar, mereka pun segera mengeterapkan Aji Sabta Pandulu, sehingga pandangan mata mereka berhasil menembus kabut itu meskipun hanya lamat-lamat. Tetapi agaknya keduanya memang agak terlambat. Pada saat itu, mereka sempat melihat bayangan yang meluncur seperti anak panah meninggalkan arena. Mereka pun melihat bahwa bayangan yang lain mencoba mengejarnya, namun sekali lagi debu yang seperti kabut itu pun telah terhambur. Beberapa saat Aji Sabta Pandulu itu pun tidak mampu menembus. Baru sesaat kemudian, Pangeran Benawa dan Paksi dapat melihat ke dalam lingkaran kabut yang tebal itu. Namun yang mereka lihat tinggallah seorang yang berdiri termangu-mangu. Beberapa saat kemudian, ketika kabut itu terkuak, mereka melihat Ki Ajar Permati berdiri termangu-mangu. Tangannya masih memegangi dadanya yang nampaknya terasa nyeri. Di sudut bibirnya nampak setitik darah. Ki Ajar. Pangeran Benawa berlari mendekat disusul oleh Paksi. Aku tidak dapat menangkapnya, desis Ki Ajar Permati. Ia berhasil melindungi dirinya dengan permainan kabutnya. Jadi Lenglengan itu sempat melarikan diri? Ki Ajar Permati mengangguk. Tetapi bagaimana dengan Ki Ajar sendiri? Ki Ajar Permati menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, ia berhasil melukaiku. Luka dalam. Tetapi aku pun telah melukainya pula. Ketika ia merasa bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan aku, maka ia pun melarikan diri. Ki Ajar perlu beristirahat. Aku tidak apa-apa. Aku menyesal bahwa Lenglengan berhasil melarikan diri. Sayang sekali, desis Paksi. Seharusnya aku ikut menjaga agar Ki Gede Lenglengan tidak mempunyai kesempatan. Aku kira bahwa ia tidak akan lari secepat itu. Seandainya Angger Paksi ada di sini, agaknya masih saja mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, karena permainan kabutnya yang sulit ditembus penglihatan, bahkan dengan Aji Sabta Pandulu sekalipun. Paksi tidak menjawab. Ia hanya dapat mengangguk-angguk mengiyakan. Kabut itu memang sulit ditembus penglihatan, bahkan dengan Aji Sabta Pandulu sekalipun. Sekarang, berkata Ki Ajar Permati kemudian. Segala sesuatunya terserah kepada Ki Tumenggung Yudatama. Di mana Ki Tumenggung, desis Pangeran Benawa. Ki Tumenggung mengelilingi seluruh medan, sahut Paksi. Pangeran Benawa pun kemudian memerintahkan seorang penghubung untuk mencari dan melaporkan apa yang terjadi kepada Ki Tumenggung Yudatama. Beberapa saat kemudian, Ki Tumenggung telah berada di halaman depan padepokan Watu Kambang itu. Pertempuran di sana-sini masih terjadi. Ki Tumenggung itu pun kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk memberitakan kepada semua pengikutnya, bahwa Ki Gede Lenglengan telah melarikan diri, sementara Ki Cakrawara telah terbunuh. Kesempatan terakhir untuk menyerah, siapa yang tidak menyerah, akan ditumpas habis. Demikianlah. Maka beberapa orang pengawal Ki Tumenggung telah meneriakkan pesan Ki Tumenggung itu di segala sudut padepokan. Mereka pun dengan lantang berkata, ini adalah kesempatan yang terakhir. Siapa yang tidak mempergunakan kesempatan ini, akan ditumpas habis. Ternyata bahwa para pengikut Ki Gede Lenglengan itu masih saja tetap orang-orang yang mempunyai perasaan, meskipun kepala mereka sudah diracuni dengan berbagai macam keyakinan. Namun ketika mereka berada dalam keadaan yang paling rumit, maka mereka pun masih juga sempat membuat pertimbangan untuk memilih antara hidup dan mati. Meskipun 1-2 orang ada yang bertekad untuk mati dalam pengabdian, namun sebagian terbesar dari para pengikut Ki Gede Lenglengan yang tersisa itu menyerah. Dengan demikian, maka beberapa saat kemudian, pertempuran di padepokan terpencil itu sudah berakhir. Pertempuran yang terhitung menegangkan. Beberapa orang korban telah jatuh di kedua belah pihak. Di antara orang-orang padepokan itu yang terbunuh adalah Ki Cakrawara, seorang yang merasa dirinya memiliki kemampuan yang sangat tinggi sehingga menyentuh langit. Namun ketika ia harus berhadapan dengan Pangeran Benawa, maka orang itu tidak berdaya untuk mempertahankan hidupnya. Para pengikut Ki Gede Lenglengan yang telah menyerah itu pun kemudian dikumpulkan di halaman depan, dijaga oleh para prajurit pajang dengan ketat. Para tawanan itu telah meletakkan senjata mereka di depan tangga pendapa sebagai pernyataan kesungguhan mereka untuk menyerahkan diri. Ki Tumenggung Yudatama pun kemudian telah memberikan beberapa peringatan kepada para tawanannya.
Namun kemudian mereka pun diperintahkan untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan terbunuh, sebagaimana para prajurit Pajang. Sementara itu, Pangeran Benawa dan Paksi telah menyusup segala sudut padepokan itu. Mereka memasuki bangsal-bangsal yang telah kosong. Namun Pangeran Benawa telah menemukan sebuah bangsal panjang kuat dan tertutup rapat, diselarak dari luar dengan selarak yang besar. "Bangsal apa ini?" desis Pangeran Benawa. "Marilah kita lihat," sahut Paksi. Pangeran Benawa memang merasa ragu. Namun akhirnya Pangeran Benawa itu telah mengangkat selarak yang berat itu. Ketika ia membuka pintu bangsal itu, mereka pun segera melihat sebuah ruangan yang agak luas. Namun karena dinding yang rapat, maka di dalam bangsal itu nampak hanya remang-remang saja. Ternyata ada beberapa orang yang berada di dalam bangsal itu. Demikian mereka melihat pintu terbuka, maka beberapa orang itu pun segera bergeser mundur. Mereka kemudian berkumpul berdesakan hampir di ujung bangsal. Sejenak Pangeran Benawa dan Paksi termangu-mangu. Baru beberapa saat kemudian, Pangeran Benawa itu pun bertanya, "Siapakah kalian? Apakah kalian juga para murid atau pengikut Ki Gede Lenglengan?" Beberapa saat tidak terdengar jawaban, sehingga Pangeran Benawa mengulanginya. "Siapakah kalian? Jika kalian memerlukan pertolongan, kami, para prajurit Pajang akan mencoba menolong kalian." Bersambung ke bab 78. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.